Sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Dengan memanjatkan puja-puji syukur, sesungguhnya pujian hanya milik Tuhan semata. Kita hanya manusia, hamba Tuhan yang sangat lemah dan dhaif. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya saat ini yang kita miliki, kecuali hanya kekuatan Tuhan. Tidak ada orang yang perkasa saat ini. Sahabat saya, Raja Demo, badannya kekar, Mas Budi Jarot, mendahului kita semuanya. Tidak ada orang alim, bahkan yang tinggal di tempat walinya Allah, Habib Sting, sahabat saya Ahoker, beliau dipanggil Allah juga karena COVID. Tidak ada pejabat, sahabat saya DRS Haji Gatot Sujito, bolak-balik memiliki jabatan baik jadi DPR di Surabaya maupun DPR Jawa Timur, dan saat ini 2 kali DPR pusat di fraksi Golkar, juga nyawanya hilang kena COVID. Apalagi masyarakat yang biasa. Ini menunjukkan bahwa COVID itu nyata. COVID itu ada. Bigaldo Sinaga, sahabat kita, komunitas yang senantiasa gencar melawan intoleran dan radikalisme. Kita senang melihat bacaan dan tulisannya. Bahkan di akhir hayatnya sebelum meninggal 1 minggu, kami masih webinar bersama, diundang teman-teman GK Center Hong Kong. Tetapi tidak lama kita dengar bahwasannya masuk ke rumah sakit karena COVID dan beberapa hari meninggal dunia. Saat ini yang biasa kita sebut dengan Abu Janda atau Arya Permadi, kita doakan saat ini sedang berada di rumah sakit melawan COVID-nya. Bagi teman-teman atau siapapun yang tidak percaya dengan adanya COVID, kemarin 6 ulama kita terkenal di pesantren besar, pesantren Perenduan, itu pesantren terbesar di Madura. Meninggal dunia salah satu kiainya. Di Jakarta, pesantren 2 pesantren besar, pesantren As-Safi'iyah dan juga pesantren Darun Najah, kiainya meninggal pada hari yang sama di hari Jumat tanggal 10. Di pesantren Salaf, pesantrennya orang-orang NO di Lerboyo, Kiai Jazuli meninggal, sekeluarganya kena COVID. Tidak lama mendengar ayahnya meninggal setelah penguburan putrinya meninggal. Ini menunjukkan bahwa COVID ini ada. Maka dari itu, apa yang dikatakan oleh keynote speaker tadi, Bapak Johannes Joko, staf ahli utama KSP, peranan tokoh agama ini sangat penting. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karena apa? Para tokoh agama ini memiliki kedekatan secara moral, memiliki kedekatan secara emosional. Nah, di sini sayangnya pasca reformasi, banyak sekali tokoh-tokoh agama kita bukan hanya merambah kepada tokoh agama yang mayoritas, yaitu Islam, tetapi merambah juga di sebagian mayoritas kedua dari komunitas Kristen juga, termakan daripada permainan elit-elit politik, permainan Orde Baru, permainan kapitalis abu-abu yang turut serta membuat kegaduhan pada bangsa dan negara. Para atau sebagian kecil daripada tokoh agama
Katolik yang mayoritas ada di Papua turut juga termakan daripada provokasi ataupun permainan kelompok elit dunia untuk mengacaukan Papua yang katanya masih kaya dengan emas dan lain sebagainya. Ini adalah PR besar kita bersama. Di samping kita menghadapi virus corona yang mengganas dan berkepanjangan ini, virus-virus provokasi, virus-virus adu domba, virus-virus ujaran kebencian, virus-virus hoax ada di sekitaran kita, melingkupi daripada virus corona yang bermutasi ini. Peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting di sini. Bagaimana para tokoh agama ini kembali kepada makomnya sebagai moral force, kekuatan moral di dalam membangun bangsa dan negara ini. Janganlah kita paksakan yang bukan pakaian kita. Contoh soal Gus, ataupun juga tidak beda dengan Pak Pendeta Yarman Gulo. Ukuran bajunya L. Jangan dipaksakan pakai bajunya anak SD. Perutnya akan kelihatan kayak orang India kan begitu. Apalagi kalau cewek-cewek kita sekarang banyak meniru artis-artis Hollywood yang mulus ya. Kalau di kampung banyak kutilnya, banyak bopengnya, pakai kelihatan seperutnya itu kan. Dan juga jangan pakai ukuran yang double XL, maka akan kedodoran. Jadi kami minta kepada tokoh-tokoh agama ini, bicaralah sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai moral force, kekuatan moral pada bangsa dan negara ini. Jangan ikut-ikutan bicara tentang pandemi, karena itu menyalahi pakem apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mungkin insya Allah dalam agama lain sama. Di dalam Islam dinyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang ahlinya apabila kalian tidak tahu. Ada orang yang berceramah dengan sangat memprovokasi bahwasanya pemerintah kita saat ini dolim. Masjid-masjid disuruh ditutup, tetapi pasar dibuka. Ini adalah orang yang mabuk agama, mencintai agamanya, tetapi minim daripada nalar pikirannya. Kalau pasar ditutup, tidak bisa pasar itu dipindahkan ke rumah kita. Tetapi di saat wilayah atau daerah itu zona merah, terlebih-lebih saat ini pemerintah sudah sangat bagus memberlakukan PPKM darurat karena rumah sakit pada penuh dan juga korban sudah banyak, kuburan-kuburan sudah banyak penuh dan tidak terbendung. Apabila tidak dengan tegas Presiden Jokowi memberlakukan PPKM darurat ini, maka akan semakin menyebar virus corona yang bermutasi ini dan tidak terbendung nantinya sehingga terjadi patologi sosial. Jangan memberikan permisalan yang bukan apple to apple. Tempat ibadah atau masjid disuruh tutup, pemerintah zalim, sementara pasar boleh dibuka. Kalau pasar ini ditutup, pasar jualan sembako, pasar adalah untuk kebutuhan hajat jasmani kita. Gak bisa istilahnya kita jualan tahu tempe di rumah kita sendiri. Tahunya dari mana, tempenya dari mana, telurnya dari mana. Terus yang beli siapa? Ini orang beriman, tetapi tidak menggunakan nalarnya, berceramah semaunya,
memprovokasi umat sehingga timbul ketidakpercayaan umat kepada pemerintah. Dan yang lebih parah apabila timbul suatu bentuk kebencian umat terhadap pemerintahnya. Sementara di saat kondisi zona merah dan adanya PPKM darurat ini, tempat ibadah itu penting ditutup. Sebab tempat ibadah ini tempat bergumulnya orang banyak. Tidak semuanya bisa ketat melakukan prokes. Satu abai, maka satu masjid atau satu gereja bisa terkena dopret daripada virus corona ini. Dan apabila tempat ibadah ditutup di saat zona merah, kita bisa tetap beribadah di rumah. Sholat berjamaah dengan keluarga inti. Zikiran di rumah bisa. Terus apalagi? Baca Al-Quran di rumah bisa. Istighosaan di rumah bisa. Dan apabila itu penceramah, bisa berceramah di rumah melalui virtual. Nah, kalau di pasar, kita mau jualan telur sendiri, mau jualan beras sendiri, berasnya dari mana? Ini yang kadangkala kita ngelus dada melihat tokoh-tokoh agama tidak mendukung pemerintahan yang sah. Padahal cukup jelas apabila dirinya mengaku Islam, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Hai umat Islam, Allah Ta'ala perintahkan kepada kalian, hendaklah kau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintahan yang sah yang ada. Nah, kalau kita lihat kadang malu sebagai umat Islam yang ada dan yang mayoritas di Indonesia ini, banyak sekali provokasi-provokasi yang dimainkan di saat pandemi COVID yang berkepanjangan semacam ini. Seharusnya kalau dirinya mengaku tokoh agama, para agamawan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai juru damai, sebagai juru selamat, sebagai juru berkat untuk dipakai Tuhan agar dirinya bisa menjadi khalifahnya Allah di muka bumi, agar bisa menjadi penggantinya Tuhan di muka bumi ini. Dengan adanya agama sehingga timbul kedamaian. Dengan adanya agama sehingga timbul suatu bentuk keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, bagaimana para tokoh-tokoh agama ini bisa jadi juru selamat, memberikan pencerahan kepada umatnya agar terselamatkan, jangan sampai terkena COVID. Ini pentingnya para tokoh-tokoh agama di dalam mendukung, membantu pemerintah. Karena tokoh agama bukan menteri kesehatan, sehingga tidak punya suntik vaksin. Karena tokoh agama bukan menteri sosial, sehingga di masjid ataupun gereja tidak bisa mempersiapkan sembako. Paling tidak, jadilah juru selamat sesuai perintah Tuhan kita masing-masing. Bagaimana selamatkan umat ini? Jangan sampai terkena virus corona. Di dalam ceramah-ceramahnya, supaya tetap terus menjaga prokes. Bagaimana para tokoh-tokoh agama ini mendukung PPKM darurat agar para jamaah apabila nikahnya bisa diundur, supaya diundur. Apabila tidak cukup sesuai dengan perintah daripada pemerintah, jangan lebih daripada 30 orang. Dan makan harus di kota, baik itu di gereja maupun di masjid maupun di kuil ataupun tempat ibadah yang lainnya. Dan tokoh agama harus tegas dengan prokes yang ada. Apabila sudah lebih ataupun cukup 30, pagarnya digembok. Nah, ini seharusnya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama agar PPKM ini bisa berjalan dengan baik. Selama beberapa minggu ini yang diperintahkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi gagal. Maka
akan jadi gorengan kelompok-kelompok pembenci pemerintahan yang sah ini dengan isu yang tidak-tidak. Ini yang kita takutkan. Kita semua khususnya yang hadir di tempat ini dan juga para pendengar yang ada adalah komunitas orang-orang yang cinta damai, komunitas orang-orang yang cinta NKRI dan Pancasila, komunitas orang-orang yang cinta akan negerinya ini. Ayo mari bersama-sama berjibaku. Kita satukan hati dan pikiran kita. Jangan dilihat itu sukunya apa, itu agamanya apa. Di saat ini, mari kita saling bergandeng tangan, saling gotong royong, mengamalkan Pancasila dalam tindakan bukan hanya dalam wacana. Di dalam nilai ketuhanan, bagaimana kita ajak umat kita agar senantiasa perkuat iman. Berikan kepercayaan, berikan keyakinan bahwasannya seperti kata pendeta Yarman Gulo tadi, badai ini pasti berlalu. Sehingga jamaah kita memiliki kepercayaan dan ketenangan. Kata Ibnu Rus, yaitu ahli medikal modern di zamannya, bahwasanya ketenangan jiwa itu adalah separuh obat. Dan kecemasan adalah penyakit. Ini yang penting untuk dilakukan bagi tokoh agama. Melalui virtual yang ada, diajak doa, diajak zikir sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Diberikan pencerahan yang menenangkan, bukan menggelisahkan, bukan ujaran kebencian, bukan mencaci maki pemerintah, tetapi suruh perkuat iman agar imunnya juga kuat. Imun kuat apabila iman lemah sehingga ada kegelisahan, maka mudah sekali orang itu terjangkit COVID-19 ini. Dan selanjutnya, syukur apabila bisa disampaikan oleh salah satu narasumber tadi, bagaimana para tokoh-tokoh agama ini bisa mencatat ataupun mendaftar daripada para jamaatnya. Siapa yang terkena COVID diajak bekerja sama untuk bahu-membahu dan gotong royong membantu jamaah yang terkena COVID ini, baik secara medis apabila ada, apabila tidak secara material, yaitu sembako atau bantuan uang ataupun apa. Sehingga yang sakit ini, dengan banyaknya orang yang peduli, dengan gereja atau masjid atau vihara yang peduli, menjadikan ada asa pada dirinya bahwa dirinya tidak sendiri, sehingga timbul kebangkitan di dalam dirinya untuk terus melawan daripada COVID ini. Saya sangat senang dikirimi oleh Romo Asun dari teman-teman Buddha yang mana dalam hal ini organisasi Walubi. Gus lihat luar biasa, satu hari sedikitnya 10.000 orang bekerja sama dengan TNI menyuntik secara gratis. Ini seharusnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga agama. NU juga melakukannya, tapi belum di semua daerah. Dan juga beberapa gereja ataupun katedral. Inilah yang harus, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dukung agar PPKM darurat ini bisa berhasil. Apabila PPKM darurat ini tidak berhasil, maka pemerintah akan memperpanjang dan memperketat PPKM darurat ini. Padahal banyak sekali tadi, baik dari penanya maupun dari narasumber, dengan PPKM darurat ini, banyak orang-orang miskin yang harus kerja harian. Mereka susah untuk bertahan hidup. Bisa hidup hanya 3 hari untuk dirinya dan keluarganya. Lebih dari 3 hari sudah kelabakan. Apabila ada bang keliling, ya, tetangganya Bang Norman, teman-teman Batak, tapi bukan pendeta itu Bang Norman ya. Tapi saya lihat mereka itu kalau minggu ya, masuk ke gereja Bang Norman ya. Tapi tiap hari bang keliling dengan uang anakan itu. Kalau minggu dia bertobat, minta ampunan kepada Tuhannya. Bercanda Bang Norman. Nah ini nggak bisa bayar, baru bayar sekali 2-3 kali. Kalau 4 kali 5 kali nggak dibayar, didatangin. Oleh apa? Orang-orang premannya Batak itu tambah ruwet lagi kan gitu. Nah ini bagaimana caranya? Kerjasama kita semua, para tokoh agama mendukung pemerintah ini agar
sampai tanggal 20 Juli ini benar-benar ada penurunan yang drastis dari PPKM darurat ini, sehingga dikendorkan dan dievaluasi untuk diperbaiki. Kelompok-kelompok sebelah akan memprovokasi, memainkan isu yang tidak-tidak, sehingga menimbulkan kegelisahan pada umat. Dan apabila PPKM darurat yang ada saat ini tidak berhasil, pemerintah akan lebih memperketat lagi. Sementara orang-orang miskin sudah benar-benar sangat mengencangkan perutnya dengan PPKM yang pertama ini. Maka dari itu, kami mohon dengan hormat lagi sangat kepada tokoh-tokoh yang agama yang ada. Terlebih-lebih yang hadir di tempat ini, atau di-share sebanyak mungkin daripada video ini, agar para tokoh agama mendengarkan. Ayo, kita jaga Indonesia kita ini agar senantiasa terus tercipta kedamaian, ketentraman, dan kondusivitas. Jangan sampai kita sudah diuji Tuhan dengan adanya COVID yang berkepanjangan ini. Apabila kita tidak kompak, tidak saling bahu-membahu, terjadi suatu bentuk kegagalan, dimanfaatkan oleh penumpang-penumpang gelap, dimanfaatkan orang-orang yang kebelet menjadi presiden, dimanfaatkan kelompok konglomerat yang abu-abu, membuat kekacauan pada bangsa ini. Maka kita sudah terkena COVID, pandemi 19 yang berkepanjangan ini, terkena kerusuhan pada bangsa dan negara ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hanya kitalah sebagai anak bangsa yang cinta NKRI dan Pancasila ini yang bisa menjaga bangsa dan negeri ini agar tetap aman, damai, dan tentram. Semoga melalui webinar agama cinta ini, hati kita terketuk semuanya. Dan jangan bosan-bosan, terus ajak jamaahnya berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya, agar aura-aura positif daripada doa kita, bila semua daripada umat beragama di Indonesia, khususnya 6 agama yang resmi ini, semua berdoa dan sering berdoa kepada Tuhannya, kami yakin aura-aura positif ini bisa menghancurkan, bisa membunuh virus corona ini. Amin, Allahumma amin. Agar acara ini lebih berkah, mari kita tutup doa.